Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa? Bertemu lagi bersama kami di Indahnya Syariah. Di, kamu kan pasti pernah dengar ya quote I love my job. Iya, itu salah satu quote yang bisa bikin aku semangat dalam bekerja. Ya. Dan itu terdengar sederhana, tapi penting. Apalagi di saat kita merasakan kejenuhan, bosan. Karena pekerjaan itu terasa nyaman di saat kita mencintai pekerjaan apa yang kita jalani. Iya, benar sekali. Di saat kita ngomong mencintai pekerjaan kita, kalau kita mencintai pekerjaan tersebut, kita pasti akan selalu melakukannya dengan totalitas. Pasti selalu semangat, bawaannya pengen kerja lagi, pengen kerja lagi, ya kan? Iya, kalau perlu nggak pulang-pulang ya. Tapi itu saja tidak cukup, Bi. Kenyamanan di lingkungan pekerjaan juga penting, di mana keharmonisan antar sesama karyawan. Iya, betul sekali. Dan di sini biasanya kalau kita memilih pekerjaan itu nggak boleh asal-asal pilih pekerjaan aja ya. Kita harus memilih pekerjaan yang baik dan juga dengan orang-orang yang baik. Karena Allah Subhanahu Wa Taala pernah berkata, di saat kita bergaul dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita akan tertular, kita akan menjadi orang yang baik dan juga orang yang soleh. Juga. Iya, betul, orang yang soleh atau yang soleha. Kalau gitu kita jadi penasaran nih dengan teman-teman yang bekerja di dunia yang syar'i, yang sesuai dengan ajaran Islam. Seperti apa sih mereka menjalankannya? Nah, kebetulan kali ini salah satu narasumber kita adalah salah satu direksi dari Bank Syariah Mandiri. Dan kita akan saling bertanya tentang bagaimana sih rasa nyaman Bapak selama bekerja di tempat tersebut, terus nilai-nilai apa aja yang didapat selama bekerja di perbankan syariah. Iya, kalau gitu kita langsung tanya aja ya, kita temuin ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Maaf Pak mengganggu waktunya Pak. Ya, mari-mari. Ngomong-ngomong ngobrol ya. Sambil nunggu buka puasa. Ya betul. Nah pemirsa, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Agus Dwi Handaya selaku Direksi Bank Syariah Mandiri. Biasanya dipanggil Pak ADH. ADH. Panggilan akrabnya Pak ADH. Panggilan gaul ya Pak ya. Pak, ini kan kita berbicara mengenai lingkungan yang syariah Pak ya. Kalau Bapak sekarang kan memang bekerja di Bank Syariah. Nah prosesnya sendiri seperti apa sih? Dan Bapak sudah berapa lama bekerja di Bank Syariah ini sendiri? Ya, alhamdulillah saya memang sudah bekerja di Bank Syariah. Memang belum lama ya, baru 2 tahun. Sebelumnya itu 17 tahun saya bekerja di Bank Mandiri. Nah pada tahun 2014 kemudian ada penugasan khusus dari Bank Mandiri untuk saya menjabat di Bank Syariah Mandiri sebagai Direktur Keuangan dan Strategi. Kesan-kesan pertama kali Bapak bekerja di Bank Syariah itu seperti apa Pak? Ya ada beberapa kesan ya. Yang pertama tentunya kesyukuran ya, karena kalau kita boleh lihat angkanya, katakanlah penduduk Indonesia yang Muslim itu 200 juta. Mungkin yang angkatan kerjanya mungkin katakanlah 100 juta ya, tetapi yang bekerja di perbankan syariah nasional, kita ada 12 bank umum syariah, itu kurang lebih sekitar 60.000. Jadi menjadi bagian daripada satu dari antara 60.000 itu kan merupakan ukuran yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua itu exciting banget. Kenapa? Karena saya melihat indahnya Islam itu justru dari transaksi-transaksi perbankan yang dikemas dengan struktur prinsip syariah. Baik itu yang berasaskan murabahah, jual beli ataupun musyarakah, kerjasama ataupun ijarah, yang secara umum itu berlandaskan prinsip kejujuran, al-amanah, keadilan, dan juga transparansi. Sehingga hal-hal inilah akan memberikan nilai tambah kita bekerja di Bank Syariah. Tadi kan proses perjalanan Bapak juga pernah di bank konvensional ya, sekarang di Bank Syariah Mandiri. Perbedaan untuk Bapak sendiri apa sih yang Bapak rasakan? Mungkin Mas Dimas tepatnya bukan perbedaan ya. Karena pada dasarnya operasional daripada bank syariah dan bank konvensional itu relatif sama ya, Pak, ya? Relatif sama. Tapi ada nilai tambahnya. Jadi beberapa nilai tambahnya. Yang pertama adalah ketika kita bekerja di bank konvensional, memang dominasi fokus kita kan ada untuk profit, untuk keuntungan. Sama bank syariah juga
fokusnya untuk mendapatkan profit keuntungan. Tetapi selain itu ada nilai tambah. Nilai tambahnya apa? Ketika kita mendapatkan profit, kita tunduk kepada prinsip-prinsip syariah yang insya Allah itu membawa berkah. Berkah di dunia dan berkah di akhirat. Jadi yang itu satu yang pertama. Yang kedua, di bank syariah itu juga kita fungsi sosialnya itu lebih kelihatan, lebih terasa. Karena apa? Karena setiap bank syariah itu dikenakan zakat 2,5%. Jadi semakin banyak teman-teman masyarakat bertransaksi di bank syariah, otomatis profitnya semakin lebih besar, dan bagian daripada yang dikembalikan kepada umat dalam bentuk zakat 2,5% itu juga akan lebih besar. Termasuk juga kita punya yang namanya dana sosial. Jadi dalam interaksi kita dengan berbagai lembaga keuangan tidak terhindarkan kita mendapatkan revenue atau pendapatan yang tidak berdasarkan prinsip syariah. Itu harus dikembalikan kepada masyarakat luas, kepada umat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu suasana kerjanya, ambience-nya, environment-nya. Karena kita punya ritual-ritual doa bersama, kemudian setiap jam sholat itu tertib waktunya, juga termasuk juga salamnya, selalu mengucapkan salam, kemudian juga cara berpakaiannya. Jadi hal itu semua memberi environment yang lebih memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja. Masya Allah. Iya, ini menarik sekali pembicaraan kita bersama dengan Pak Adeha. Nah, Bapak tadi kan mengenai masalah banknya. Kalau untuk pandangan Bapak sendiri terhadap karyawan seperti apa? Iya, kalau saya lihat memang secara umum, ini secara umum ya, secara umum karyawan perbankan syariah kalau dilihat dari tatanan sistem nilai syariahnya itu cukup bagus. Tetapi saya juga melihat bahwa teman-teman kami di perbankan syariah masih punya PR yang besar untuk meningkatkan kompetensi. Dibandingkan dengan teman-teman di konvensional, memang kita tertinggal dalam hal kompetensi pengembangan produknya, pengembangan layanannya, pengembangan struktur daripada transaksinya. Ini yang menjadi tantangan. Jadi dari sisi religinya sudah sangat bagus sekali. Apalagi saya dari konvensional ke bank syariah, saya lihat saya luar biasa sekali. Saya banyak belajar dari teman-teman di syariah. Bapak juga. Iya, tetapi teman-teman di syariah juga harus speed up nih, harus punya eagerness untuk belajar lebih kuat lagi, lebih kenceng lagi untuk bisa paling tidak at the same level lah dengan teman-teman di konvensional. Jadi bisa memberikan solusi yang terbaik untuk nasabah. Ya, insya Allah. Masih panjang ya, masih panjang. Iya, masih panjang. Nah, Pak, ini kita masih akan ada beberapa pertanyaan lagi. Tapi sebelumnya kita mau break dulu ya, Pak. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Syariah. Dipersembahkan oleh Kembali di Indahnya Syariah, masih bersama Bapak Adeha. Pak, kita pengen bertanya-tanya lagi nih Pak. Pak, sebetulnya bank syariah itu sebetulnya bank sosial atau bisnis nih sebetulnya Pak? Ya, sebenarnya bank syariah itu lembaga bisnis, murni lembaga bisnis. Tetapi bedanya adalah lembaga bisnis yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi bisnis tetap dikedepankan, tetapi atas dasar prinsip-prinsip syariah. Bahkan lebih dari itu sebetulnya saya melihat bank syariah itu adalah lembaga untuk membentuk karakter orang, karakter pribadi muslim yang paripurna. Itu bagian juga daripada tugas daripada lembaga perbankan syariah. Nah, barusan kan tadi Bapak bilang masalah karakter, pembentukan karakter seseorang. Kalau di bank syariah sendiri, karakternya itu harus seperti apa, Pak? Iya. Jadi memang kalau kita lihat secara umum yang namanya bankir itu harus menjunjung pertama sekali itu adalah karakter integritas. Yang terefleksi daripada good corporate governance atau tata kelola perusahaan. Tetapi kalau di bank syariah ada lagi tambahannya. Jadi integritasnya bukan cuma untuk integritas untuk korporasinya, tapi integritas untuk memenuhi prinsip-prinsip dan akad-akad syariahnya. Yang insya Allah dengan prinsip dan akad syariah ini bisa membawa keberkahan transaksi, baik keberkahan di dunia maupun nanti di akhirat. Jadi karakter itulah yang ingin dibentuk. Jadi orang itu melihat tidak sepotong transaksinya saja, tetapi keberkahan setelah transaksi tersebut. Dalam wujud apa Pak? Bisa kita lihat di para pegawai-pegawai itu bentuk-bentuk karakternya seperti apa? Bisa misalnya yang kita bisa lihat secara langsung. Iya, banyak sekali kegiatan-kegiatan di perbankan syariah yang menurut saya itu bisa membentuk karakter pribadi mereka menjadi pribadi yang lebih paripurna. Di antaranya kita selalu melakukan doa pagi bersama, kemudian kita berusaha jam sholat itu kita tepat
batin dengan tepat waktu, kemudian ritualitas keagamaan, dan bahkan kita punya satu pemahaman bahwa kita bekerja itu seperti sholat. Sholat itu diterima itu kalau pakai tumakninah, artinya betul-betul dihayatin, bukan cuma sekedar diam ya, berhenti sejenak ya, tapi betul-betul dihayatin, betul-betul didalamin dan menjadi seorang yang sangat-sangat menjiwai pekerjaannya. Itulah yang kita tanamkan pada teman-teman di perbankan syariah, khususnya di Bank Syariah Mandiri. Jadi teman-teman tumakninah dalam bekerja, menghayati, menyelamin sehingga menjadi expert yang bisa memberikan solusi terbaik untuk nasabah. Itulah karakter yang ini. Karakter yang dilakukan tiap hari. Iya. Nah, yang kami tahu juga kan Bapak ini menjadi salah satu direksi termuda di Bank Syariah Mandiri. Iya. Sebetulnya benefit buat perusahaan itu sendiri seperti apa sih? Ya memang secara umum kita punya pegawai-pegawai yang umurnya masih relatif muda. Ini bagus sekali menjadi modal bagi kita ya, karena lebih usia produktif, lebih energi dan sebagainya. Tapi ini juga tantangan buat perbankan syariah, khususnya Bank Syariah Mandiri, sehingga pembinaan mereka itu harus bisa mengedepankan kekinian, menampilkan Islam yang lebih modern, Islam yang lebih bersahabat, Islam yang lebih berkarakter, yang bisa memberikan solusi untuk masyarakat, Islam yang lebih memberikan pemikiran-pemikiran untuk perubahan dan inovasi. Itu tantangan kita untuk mengembangkan teman-teman yang di usia muda yang sudah berkarir di Bank Syariah Mandiri. Jadi komplitlah karakternya mereka sebagai seorang bankers yang mentaatin korporasi. Satu lagi adalah sebagai bankers yang juga mentaatin prinsip syariah. Betul. Jadi memang mungkin memang sengaja dicari yang muda-muda sekalian untuk pembentukan karakter mereka ke depannya berarti ya Pak? Iya, itu bagian daripada kembali lagi fungsi kita ingin menjadikan Bank Syariah itu sebagai sarana untuk mengembangkan karakter orang, karakter pribadi muslim yang tangguh, yang betul-betul skillnya terasa dengan baik, tapi moralnya juga terjunjung tinggi. Dan itu saya sebagai yang baru dari perbankan konvensional banyak belajar dari teman-teman perbankan syariah bagaimana membentuk karakter yang tunduk kepada prinsip-prinsip syariah. Pak, kita sebagai orang awam nih, apa sih alasan kita Pak supaya kita misalnya beralasan kita supaya beralih ke bank syariah itu apa? Alasannya yang umum Pak? Iya. Kita sebagai umat muslim dan juga sebagian umat muslim tentunya punya tanggung jawab untuk membuktikan bahwa prinsip syariah adalah solusi terbaik. Solusi terbaik bukan cuma untuk muslim tapi juga untuk yang masyarakat secara umum. Jadi kalau teman-teman itu berbangkir ke bank syariah, itu sebenarnya bagian daripada mendukung untuk terwujudnya ekonomi syariah yang lebih menyeluruh. Dan itu adalah tanggung jawab kita bersama sebagai umat muslim karena apa? Karena solusi perbankan syariah adalah salah satu solusi terbaik untuk seluruh masyarakat. Karena dia meminimalisir greedy-nya manusia dan meminimalisir terjadinya transaksi yang spekulatif, yang itu tidak baik untuk ekonomi secara keseluruhan. Iya, Bapak terima kasih sekali waktunya. Terima kasih Pak, di kesibukannya masih menyempatkan untuk sama-sama terima kasih. Iya, ya mudah-mudahan apa yang tadi sudah Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa mencintai pekerjaan kita dan juga membentuk karakter. Ya. Dan setelah ini kita akan bertemu dengan Bapak Dr. Ari Ginanjar selaku pendiri dari ISQ. Tetap di Indahnya Syariah. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Dipersembahkan oleh Masih di Indahnya Syariah, tadi kita sudah bertemu dengan Bapak Agus Dwi Handaya, salah satu direksi Bank Syariah. Dan sekarang kita sudah bersama dengan seorang pendiri ISQ. Iya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Ari Ginanjar. Iya, betul sekali. Dan kebetulan Bapak Ari ini sudah sering sekali melakukan atau training. Iya, betul. Dalam pembentukan karakter anak bangsa. Iya. Luar biasa. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puasa lancar ya Pak? Alhamdulillah, semangat dan gembira terus. Makin awet muda loh Pak Ari. Siap puasa. Jadi gak sibuk mikir apa-apa, akibat puasa jadi muda. Dan harus dicontoh. Pastinya. Pak Ari, ini kan kita lagi membahas mengenai pengembangan karakter anak bangsa. Ya, Pak Ari. Nah, menurut Pak Ari, karakter yang ideal seperti apa sih dalam mengembangkan karakter anak bangsa, dan yang harus dijaga tuh secara umum seperti apa? Bagus, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saya mencoba merumuskan 7 karakter yang utama. Karakter banyak sekali. Jadi yang pertama itu ada jujur.
Nah ini masalahnya kan banyak sekali orang yang melanggar kejujuran. Jadi untuk Indonesia pertama itu jujur. Nomor 2 itu tanggung jawab. Karena banyak sekali sarana, prasarana, fasilitas tapi tidak terjaga dan terawat. Jadi harus tanggung jawab. 3, banyak sekali orang berpikir jangka pendek di Indonesia. Karena itu yang ketiga harus visioner. Mikirkan masa depan anak bangsa, anak cucu 2050. Jadi bangsa kita harus visioner, jangan jangka pendek. Tapi jangan hanya visioner saja, nanti pemimpi harus disiplin melaksanakan. Maka disiplin. Nah kalau disiplin saja plus yang 3 tadi, maka kita hanya ego sendirian. Jangan lupa kita ini masyarakat harus kerjasama. Namun kerjasama tersebut harus terjaga dengan keadilan. Nah kalau sudah seperti itu, pantas untuk apa? Peduli. Maka lahirlah 7 budi utama: jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, peduli. 7 budi utama. Masya Allah. Jadi kalau kita sebagai manusia harus ada 7 budi Pekerti yang harus utama untuk budi Indonesia. utama. Budi utama. Ya. Oke. Untuk Indonesia saat ini. Untuk Indonesia saat ini dan kedepannya berarti Pak. Nah kalau ngomongin masalah karakter itu sendiri, bagaimana kalau kita membentuk suatu karakter di bisnis? Harus di seperti bisnis, apa? ya? Iya. Nah kalau bisnis berarti harus sejalan antara karakter diri dengan karakter organisasi. Jadi namanya bisnis sama seperti manusia. Dia itu punya karakter, punya perilaku, punya akhlak. Dia namanya organisasi juga punya akhlak. Nah bahasa umumnya disebut dengan budaya kerja, atau bahasa keren itu corporate culture. Nah corporate culture itu organisasi yang punya budaya, organisasi yang berbudaya. Sehingga contohnya kalau kita pergi ke Jepang, maka kan semua orang Jepang kepalanya gitu, gitu. Kalau kita bicara dengan orang-orang Amerika, maka budaya terbuka. Nah itu disebut budaya kerja. Nah setiap organisasi, instansi, perusahaan harus punya budaya kerja atau corporate culture. Apakah itu sebuah organisasi kumpulan yang memiliki kesamaan misi. Nah, jadi tujuan kita kerja di situ semua satu tujuannya. Jangan hanya sekedar nyantel nyari gaji, tapi tujuannya apa? Banyak kejadian hanya saya penting dapat gaji. Nah, itu salah itu. Jadi harus punya misi yang sama. Kedua, punya nilai yang sama. Jadi semua orang mengagungkan nilai yang sama. Contohnya, setiap orang itu mengatakan, bagi kami jujur yang utama. Itu semua dari mulai office boy sampai dirut. Nah, ini disebut dengan budaya kerja. Nah, yang ketiga adalah visi, cita-cita sama. Ingin jadi perusahaan terbesar di Asia. Semua ditanya, dari mulai supir, tukang cuci piring, sampai tukang cuci piring direktur, sampai dirut, semua mengatakan kami ingin yang terbaik di Asia. Nah ini disebut dengan budaya kerja. Nah kalau ini semua sama, maka kita sudah punya namanya corporate culture. Ini fondasi keberhasilan organisasi. Nah kalau itu selalu dijaga, itu kesuksesan udah tinggal menunggu waktu aja Pak Ari berarti ya? Ya betul, karena hasil survei itu membuktikan bahwa kekuatan organisasi bukan terletak pada produknya, barangnya, jasanya, uangnya, tapi fondasinya budaya kerja. Tidak ada pernah kejadian ini, ada gempa di Jepang gitu. Semuanya hancur, cuma satu gedung yang tegak. Namanya hotel, ada sebuah hotel gitu, saya nggak sebut. Nah kemudian ketika ditanya, kenapa, bagaimana hotel itu bisa bertahan? Fondasinya. Nah disitulah landasan. Fondasi budaya kerja adalah fondasi dari organisasi. Tapi banyak orang fondasinya hanya uang, materi. Tetapi yang utama adalah budaya kerja atau akhlak. Ngomong-ngomong masalah ISQ sendiri nih Pak, fasilitas apa sih yang akan diberikan oleh ISQ untuk membentuk karakter-karakter tersebut? Untuk membangun karakter sama saja, misalnya perusahaan tersebut sehat atau tidak. Untuk sehat harus cek up dulu gula darahnya berapa, asam uratnya berapa. Nah perusahaan juga harus dicek up dulu sehat atau tidak. Setelah sehat, kalau tidak baru disembuhkan dengan alat ukur yang tepat. Nggak ada sembarangan membangun karakter manusia atau karakter organisasi. Iya, terima kasih sekali. Semoga iya Pak, semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar bisa menjadi ilmu buat kita semua dan juga menjadi inspirasi buat kita semua. Karena yang kita tahu, saat kita berhubungan dengan manusia, itu kita harus menjaga dengan baik. Dan Allah sangat menyukai umatnya yang selalu menjaga silaturahmi. Ya, betul sekali. Dan hendaknya yang terpenting juga selalu menjaga hubungan baik sesama pekerja. Cara bertutur atau bersikap juga harus dijaga. Iya, betul sekali. Biar kompak ya. Iya. Kalau begitu, saya Dini Aminarti. Dan saya Dimas Yeto. Dan juga Bapak Dr. Ari Ginanjar. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.